Beribu-ribu tahun yang lalu, karena prahayangan dipimpin oleh seorang raja dan seorang ratu yang mempunyai seorang putri. Putri itu bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi, dia sangat cantik dan cerdas. Sayangnya, dia sangat manja. Pada suatu hari, saat sedang menenun di beranda istana, Dayang Sumbi merasa lemas dan pusing. Dia menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Saya bersumpah, yang mengambil pintalan saya akan nikahkan. Setelah dia jatuh, untuk kesekian kalinya, Dayang Sumbi menjadi marah lalu dia bersumpah akan menikahi siapapun yang mengambilkan pintalan benangnya. Tepat setelah kata-kata sumpah itu diucapkan, datang seekor anjing sakti yang bernama Tumang dan menyerahkan pintalan itu ke tangan Dayang Sumbi. Maka mau tak mau, sesuai dengan sumpahnya, Dayang Sumbi harus menikahi anjing tersebut. Dayang Sumbi dan Tumang hidup berbahagia hingga mereka dikaruniai seorang anak yang berupa anak manusia, tetapi memiliki kekuatan sakti seperti ayahnya. Anak ini diberi nama Sang Kuryang. Dalam masa pertumbuhannya, Sang Kuryang selalu ditemani bermain oleh seekor anjing yang bernama Tumang, yang dia ketahui hanya sebagai anjing alias pria, bukan sebagai ayahnya. Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Pada suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh anaknya untuk bersama anjingnya untuk berburu lusa untuk keperluan suatu pesta. Baik. Setelah beberapa lama mencari tanpa hasil, Sang Kuryang merasa putus asa, tapi dia tidak ingin mengecewakan ibunya. Maka dengan sangat terpaksa, dia mengambil sebatang panah dan mengarahkannya pada Saya tidak ingin mengecewakan ibu saya. Saya sebaiknya cuma saja. Setibanya di rumah, dia menyerahkan daging Tumang pada ibunya. Dayang Sumbi yang mengira daging itu adalah daging rusa, merasa gembira atas keberhasilan anaknya. Segera setelah pesta itu usai, Dayang Sumbi teringat pada Tumang dan bertanya pada anaknya, di mana Tumang berada. Pada mulanya Sang Kuryang merasa takut, tapi akhirnya dia mengatakan apa yang telah terjadi pada ibunya. Dayang Sumbi menjadi sangat murka dan kemarahannya dia memukul Sang Kuryang hingga pingsan tepat di keningnya. Atas perbuatannya itu, Dayang Sumbi diusir keluar dari kerajaan oleh ayahnya. Untungnya Sang Kuryang sadar kembali, tapi pukulan ibunya meninggalkan bekas luka yang sangat lebar di keningnya. Setelah dewasa, Sang Kuryang pun pergi mengembara untuk mengetahui keadaan dunia luar. Beberapa tahun kemudian, Sang Kuryang bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Segeralah dia jatuh cinta pada wanita tersebut. Wanita itu adalah ibunya sendiri. Tapi mereka tidak saling mengenali satu sama lainnya. Sang Kuryang melamarnya. Dayang Sumbi pun menerimanya dengan senang hati. Sehari sebelum pernikahannya, saat sedang mengelus rambut tunangan
nikahannya, Dayang Sumbi melihat bekas yang sangat lebar di dahi sang Kuryang. Akhirnya dia menyadari bahwa dia hampir menikahi putranya sendiri. Mengetahui hal tersebut, Dayang Sumbi berusaha meninggalkan pernikahannya. Setelah berpikir keras, dia akhirnya memutuskan untuk mengajukan syarat perkawinan yang tak mungkin dikabulkan oleh sang Kuryang. Syaratnya adalah Kamu harus membuat bendungan ini untuk menutupi seluruh bukit ini, dan kamu harus membuat perahu untuk menyelusuri bendungan ini. baik. Sang Kuryang pun mulai bekerja. Cintanya yang begitu besar pada sang Kuryang memberinya suatu kekuatan aneh. Tak lupa dia juga menggunakan kekuatan yang dia dapat dari airnya untuk memanggil jin-jin yang membantunya. Jin! Jin! Ada apa, tuanku? Kamu buatkan perahu untuk saya. Baik, tuanku. Ini tuanku. Dengan lumpur dan tanah, mereka membendung air dari sungai dan mata air. Beberapa saat sebelum fajar, sang Kuryang menebang sebatang pohon besar untuk membuat sebuah perahu. Ketika Dayang Sumbi melihat bahwa sang Kuryang hampir menyelesaikan pekerjaannya, dia berdoa pada dewa-dewa untuk merintangi pekerjaan anaknya dan mempercepat datangnya pagi. Ayam jantan berkokok. Matahari terbit lebih cepat dari biasanya, dan sang Kuryang menyadari bahwa dia telah ditipu. Dengan sangat marah, dia mengutuk Dayang Sumbi dan menendang perahu buatannya. Teganya kamu membohongiku, Dayang Sumbi! Yang hampir jadi kesenangan. Begitu berada di dalam keadaan terbalik dan membentuk gunung berbukan perahu yang mengklub tidak jauh dari tempat itu, dan terdapat tunggul pohon sisa dari tebangan sang Kuryang. Sekarang kita mengenalnya sebagai Bukit Tunggul. Bendungan yang dibuat sang Kuryang menyebabkan seluruh bukit dipenuhi air dan membentuk sebuah danau, di mana sang Kuryang dan Dayang Sumbi menenggelamkan diri. Dan kini tidak terdengar lagi kabarnya. Amanat cerita. Teman-teman, kita harus selalu menghormati dan menghargai pengorbanan kedua orang tua kita, karena mereka adalah orang yang berjasa dalam hidup kita. Jangan sampai kita melukai hatinya dan perasaannya, apalagi sampai membuatnya menangis. Kita tidak boleh egois atau mementingkan diri sendiri. Kita harus selalu berkata jujur, dan kita tidak boleh ceroboh. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.